Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Haji Darwianto, SPD MED, yang kami hormati teman-teman panitia Latsar Angkatan 10, ada Bu Rohaini Fitri. Ini Mbak Dona izin sedang rapat penganggaran Latsar Pak Darwi. Dan saya insya Allah nanti habis ini nyusul gitu. Nanti mungkin eh, memantau dari layar seperti itu. wabarakatuh. Yang Bapak Ibu, penting dianggarkan yang banyak, Mas. siap. Ya. Oke, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 10 kelompok 1, 2, 3, 4 yang berbahagia. Pagi hari ini kita memasuki agenda 3. Untuk hari ini Bapak Ibu panjenengan kelompok 1, 2, 3, 4 bersama Pak Darwi. Tetapi besok sinkronus 2 dipecah nggih, 1, 2 dengan Pak Darwi, 3, 4 dengan Pak Falah. Tapi tadi sudah di-spill nggih tugasnya oleh Pak Darwi. Jadi khusus untuk hari ini angkatan 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 2, 3, 4 khususnya nanti bisa beralih ke asinkronus gitu untuk mengerjakan tugas. Lah nanti saat kelompok 2, 3, 4 ketemu Pak Darwi, nanti Zoom-nya, silakan nanti dikonfirmasi apakah sudah benar jawabannya atau tugasnya seperti ini. Nah, nanti pada saat jenengan selesai Zoom, langsung otomatis upload gitu. Jadi tidak usah nunggu malam-malam seperti itu. Nah, kecuali untuk kelompok 1 memang kan karena Zoom-nya pagi, tapi sebenarnya itu tugasnya sudah diupload Pak dari tadi malam nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya kesempatannya tetap sama, Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini, nanti secara berurutan, Bapak Ibu, seperti biasanya kita akan laporan dulu, nanti dipimpin oleh salah satu, kemudian doa dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Manas Kementerian Agama. Oke, monggo secara berurutan kita mulai. Baik, terima kasih. Izin lapor. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 10 sejumlah 41 peserta siap melaksanakan kegiatan Latsar hari ini. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup? Laporan selesai. It's me for you and me.
bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Oke, oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini hadir semua, mumpung hadir semua, nggih. Saya izin untuk foto dulu sebentar, Pak Dari, nggih. Nggih. Pak Dari, ini izin sebentar dulu. Oke, Ya, layar ya, satu ya. dulu, nggih. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya paste langsung di grup. Oke. Satu lagi, nggih. Layar satunya, nggih. Oke, 1, 2, 3. Senyumnya, Pak. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, oke, oke. Oke, oke, saya kirim. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Eh, Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan Pak Darwi, nanti kami diinfo, nggih. Pak Darwi, khususnya nanti setelah kelompok 1 selesai, nanti kelompok 2 akan dimulai berapa, 3 dan 4 akan dimulai berapa. Biasanya kami informasikan ke grup kelas, Pak Darwi. Jadi nanti Iya. biar Bapak Ibu ada Jadi anu aja langsung sesuai langsung, JP. nggih. Sesuai Nggih, JP kan kelompok 1 8 sampai 9.30. nggih, Langsung 9.30 sampai jam 11 kelompok 2. nggih. Jam Oke, 11 kalau nanti sampai setengah 1 agak sulit ya nanti jam 11 sampai atau jam 13 langsung sampai oke. 14.30 sampai 16 mundur ya.
Nanti istirahatnya yang saya masukkan aja, jangan Oke. jam 1. Oke. Yang penting kan Pak, nanti pulangnya jangan melebihi jam kantor. Oh, iya no, saya kan tidak boleh istri saya, nanti saya harus Nah, pulang ke iya. rumah. Ya, termasuk Bapak Ibu ini kan ada yang pengantin baru juga nih. Oh, Oke. ya, tidak apa-apa. Oke. Nanti saya buat tim schedule, saya Oke, kirim. ngaten nggih. Nanti diinfo Oke, ke sip. panitia, nanti saya teruskan ke peserta. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besok Jumat, Bapak Ibu menyampaikan eh, di jadwal kita kan materi kebijakan profesionalisme ASN itu sudah disampaikan Bapak Kepala Pusdiklat MKMB kemarin hari Rabu kalau tidak salah. Nggih. Maaf, hari Selasa kalau tidak salah atau hari Senin bahkan. Jadi intinya besok tidak ada materi kebijakan, berarti Pak Darwi atau kelompok satu itu bisa mulai jam 8 gitu. 7.30 biasanya kalau Jumat, Mas. Oh gitu, oke. Karena hari Oh, Jumat ini yang nanti sholat Jumat ya. pergantian ini Nah, lama. berarti nanti Saya kelompok hanya 2 kelompok ya, berarti nggih, tujuh Pak. tiga puluh Nggih, tiga CP kan ya? nggih. Berarti nanti anu nggih, Bapak Ibu itu untuk kelompok satu besok rencana 7.30. Berarti kelompok yang lain nanti menyesuaikan nggih. Nanti kita Ya. nanti tunggu di info di grup WA kelas nggih. Nggih. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Fitri ada yang disampaikan, Mbak Duna sebelum dimulai. Sementara Cukup, itu Pak. nggih. Sementara itu nggih, cukup nggih. Monggo Pak Darwi eh, sepenuhnya kami serahkan untuk membersamai kelompok satu, Bapak Ibu kelompok 2, 3, 4 untuk menuju ke asinkronus. Jangan lupa presesi di BLC untuk hari ini semuanya nggih. Nggih. Monggo Pak Darwi. Nggih. Iya, kita hanya kelompok satu, nggih. Monggo yang kelompok yang lain boleh menyelesaikan tadi LK-LK yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Yang masih tinggal 10 orang aja, nanti saya mulai. Pak Agus Waloyo, Pak Ahmad Miftahul Muna, Ahmad Zainul Abidin, Akmal Arozi Iskandar, Afiatun Zahra, Atika Muji, Yakiyatun Nisa, Ena Karismaya, Faru Roji, dan Farida. Udah ya? Udah 10? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, saya manggilnya teman-teman apa adik-adik sih? Apa Bapak Ibu? Ya, teman-teman aja lah. Kan kita umurnya tidak beda jauh. Teman-teman rata-rata kelahiran berapa? 96 atau bahkan 2003 malah. 2003 kalau saya kan 9294. oh 94. 94 itu berarti anak saya yang barep gitu. Baik, tentunya sebagai insan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widi Wasa, kita panjatkan puji syukur kehadiratnya. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kebaikan, keberkahan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Khusus saudaraku yang beragama Muslim, marilah salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di Yaumul Qiyamah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar agenda 3. Agenda 3 itu apa tuh judulnya? Sudah belajar demo C? Ada yang sudah pernah? Saya yakin pernah, karena MOC sudah lulus. Kalau belum lulus, belum boleh ikut lajar. Di agenda 3 ada 2 modul. Judulnya apa? Mata pelatihannya. Judul di agenda 3. Ini tidak hafal judulnya, ini langsung saya akhiri pertemuan. Nah, mau belajar Kedudukan apa dan kalau peran tidak tahu? PNS untuk dan mendukung Apa? Peran dan kedudukan ASN dalam mendukung? terwujudnya smart governance. Ya, 100 untuk Mbak Retno. Gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita jauh, saya coba kenalkan diri dulu biar kita lebih dekat gitu, lebih akrab. Perkenalan dulu ini kewajiban ketika
melakukan pertemuan itu diawali dengan saya kenalkan, saya nama cukup satu Ya, kata. saya tadi lupa mengenal. Nama saya Darwianto, gitu aja. Saya lahir di Sragen 5 Februari 67. Selisihnya 30 tahun dengan teman-teman. Saat ini pangkat pembina utama muda 4C, jabatan Widya Iswara Ahli Madya di BDK Semarang, kantor Semarang di Jalan Temugiring, Banyumanik, Semarang. Besok teman-teman seminar di sini. Kalau di rumah kebetulan ada dua, satu rumah saya yang di Semarang, saya tinggali dengan anak dan cucu saya di perumahan Gria Amalta, daerah Pucang Gading gitu. Yang kedua di Gria Sragi Indah, Pekalongan. Ini saya tinggali hanya berdua dengan istri saya. Bukan berarti rumah saya dua, istri saya dua, enggak loh Bapak Bu, nanti salah tafsir. HP silahkan kalau nanti di foto atau dicatat gitu, bisa komunikasi. Saya email saya Darwi WI Yahoo Goaid dan satunya yantodarwi6@gmail.com. Baik, pengalaman saya ketika bermain di Mount Buller, itu salah satu gunung yang bersalju di South Melbourne. Pendidikan, pengalaman jabatan, saya dulu PNS pertama kali guru MTS di Ketanggungan, yang dari Brebes mungkin tahu. Pindah ke model Brebes, membantu teman-teman di Akademi Analis Kesehatan sebagai dosen sampai sekarang, di Balai Diklat sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Kemudian 2013 itu diamanai sebagai Kasih Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Kemudian 2018 sempat PLT, Kepala Balai Diklat. Kemudian saya 2018-19 itu Kepala Subbag Tata Usaha di BDK Semarang. 2020 pindah ke Subbag Tata Usaha di Balai Litbang Agama Semarang. Baru 2021 kemarin kembali ke Widya Iswara di Balai Diklat. Pendidikan saya di Sragen, SD, SMP, SMA. S1-nya di 11 Maret, PNS Solo. S3-nya di Deakin University, Melbourne, Australia. Beberapa yang pernah saya raih gitu, saat menjadi guru, itu pernah guru berprestasi Jawa Tengah, peringkat 1, tahun 2004, ketika menjadi juga ikut lomba inovasi pembelajaran, saat itu juara 2. REDIP Regional Education Development International Project yang didanai Jepang dan Dignas, Japan International Corporate Award. Ketika menjadi WI pernah juara 1 tingkat nasional dalam karya tulis ilmiah WI di Banten, Serang. Tahun 2008 dapat penghargaan Jabatan Lencana Karya dari Presiden SBY waktu itu. Tahun 2009 peringkat saya lomba KTI turun di peringkat 2 tingkat nasional. Dan kemarin 2018 dapat rencana Satya Lencana Karya dari Presiden Jokowi. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo juga ngasih yang ke-30. Gitu. Baik, ini pekerjaan saya. Selain dosen, konsultan di Insan Mulia, saya mendirikan Papa Salam, sekarang sebagai pembina dan pengawas Yayasan Mandiri Josari. Juga trainer EXQ dari Ari Ginanjar, saya sertifikat dari Menara 165. Dan kurikulum, baik kurikulum Merdeka sampai sekarang di Bandung. Saya kira ini, saya pernah main-main ke sini, kemudian ke Arab Saudi 2 kali itu, 2014, 2019, targetnya harusnya tahun ini, nanti ke sana mudah-mudahan bisa Ramadan, 10 hari terakhir, iktikaf di Masjidil Haram. Cina pernah, Hong Kong pernah, Singapura. Saya kira ini perkenalan. Oh, anak saya yang nomor 1 itu sama dengan teman-teman mungkin, kelahiran 95. Saat ini kerja di PT Leso, perusahaan Cina. S1-nya di UNS, S2-nya beasiswa di Feng Shui University Taiwan. Master Engineering-nya dari Feng Shui University.
Nah, saya nomor 2, ini Habib Rehan Suryanto. Alhamdulillah, kalau ini sudah hafal 30 juz waktu SMA. S1 Teknik Sipil Unsur, saat ini sedang berada di Taiwan, juga beasiswa di National Cheng Kung University. Anak yang nomor 3 ini, Khairunisa Suryanto, masih di Bogor, di PB, sedang menempuh saat ini penelitian untuk skripsi. Saya kira ini. Saya punya cucu satu namanya Maryam Fatia Hasan. Di keluarga saya. Cukup ya perkenalannya. Baik. Saya langsung ke arah materi biar nanti kita efektif waktu kita. Apa yang akan kita pelajari? Teman-teman, kita akan belajar ini bersama-sama. Agenda 3 untuk materi manajemen ASN dan smart ASN, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam rangka mendukung terwujudnya smart governance. Maka kalau teman-teman sudah belajar MOC di sinkronus 1 ini, saya kira ini sudah kita pahami kembali. Dalam latsar yang teman-teman ikuti sejak agenda 1 sinkronus 1 itu ada 2 kurikulum penting. Kurikulum untuk pembentukan karakter dan juga kurikulum untuk penguatan bidang tugas. Di dalam pembentukan karakter, maka teman-teman sudah belajar agenda 1. Agenda 1 itu tentang sikap perilaku bela negara. Sudah dikenalkan bagaimana Pasbang, wawasan kebangsaan, kemudian perilaku bela negara, dan juga teman-teman sudah diajari bagaimana melakukan analisis isu-isu kontemporer. Tentunya yang isu-isu yang nanti bukan tataran global, tapi tataran yang ada di instansi kita. Maka di agenda 1 teman-teman diharapkan sudah menyelesaikan bagaimana cara melakukan memilih core value yang akan dijadikan rancangan aktualisasi. Maka dilakukan dari beberapa isu, dilakukan analisis APKL, kemudian ditapis lagi dengan USG untuk mengetahui penyebabnya, maka dilakukan analisis baseline. Itu sudah selesai. Saya tidak akan menjelaskan itu lagi. Kemudian yang agenda 2 berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, saya berharap adik-adik sudah paham betul core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, baik perilakunya. Kenapa? Nanti dalam rancangan aktualisasi, keterkaitan core value itu harus diaktualisasikan selama sebulan saat habituasi. Maka selesai. Nah, sekarang kita akan masuk di yang ketiga. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka kalau kita bicara di sini, regulasi utama yang harus dibaca, harus diketahui gitu. Undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maka itu teman-teman harus sudah tune in, sudah dipahami di sana akan berisi apa itu berkaitan dan peran kedudukan ASN. Kemudian undang-undang terbit itu 3 tahun berikutnya harus terbit turunannya. Maka turunan dari undang-undang ASN, undang-undang 4 2005 maupun yang 20 2023 terbitlah yang namanya PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ASN saat dulu yaitu peraturan nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dulu. Tapi karena undang-undang yang baru ASN itu ada 2, PNS dan P3K, maka undang-undangnya diperbarui. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, PP-nya diperbarui dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Itu sebagai kunci nanti adik-adik belajar tentang bagaimana peran dan kedudukan PNS untuk mendukung smart government sesuai dengan ketentuan berlaku. Baru nanti agenda 4 itu tentang habituasi.
mengaktualisasikan nilai-nilai core value dalam sebulan itu akan dilihat. Kalau yang kedua itu untuk penguatan tugas, yaitu berkaitan dengan kompetensi teknis umum administrasi sesuai dengan JLP-nya masing-masing. JLP-nya guru paling tidak 3 hal harus menguasai. Bagaimana perencanaan pembelajaran berkaitan dengan administrasinya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar, dan juga pengevaluasian pembelajaran, bagaimana berkaitan dengan asesmen. Itu namanya kompetensi teknis administrasi dan juga kompetensi teknis substansi. Teman-teman sebagai penyuluh itu harus paham betul bagaimana membuat program penyuluhan, bagaimana melakukan penyuluhan berkaitan dengan siapa dia audien kita, kelompok-kelompok binaan kita, bagaimana penyuluhannya, baik penyuluhan secara langsung atau melalui berbasis digital. Maka Smart ASN nanti mengarah ke sana. Teman-teman prakom misalnya, bagaimana paham betul tugasnya. Teman-teman penghulu dan lain sebagainya. Disinilah kurikulum itu ditekankan betul. Maka harapannya ketika kita mengikuti Latsar, sasaran Latsar itu ya PNS yang profesional, yang dilandasi atau karakternya berlandaskan pada core value ASN berakhlak. Untuk apa? Melaksanakan tugas utama. Ingat, fungsi PNS, ASN hanya 3 fungsi utamanya. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Ini yang mendasari. Kalau sampai kita kok sudah PNS-nya, C-nya sudah hilang menjadi PNS 100%, maka fungsi pelaksana kebijakan publik itu penting. Jangan sampai kita ASN, kita PNS, justru kita menentang program-program kebijakan pemerintah. Justru tugas kita melaksanakan, bukan menentang. Tapi kalau memberikan masukan dalam rangka perbaikan, itu masih diizinkan. Kalau kita menentang, berarti sesungguhnya kita bukan lagi ASN nanti. Kalau adik-adik bicara peran dan kedudukan ASN akan tahu di sana. Posisi dan kedudukannya, ASN itu siapa sih? Yaitu sebagai aparatur negara gitu. Aparatur negara maka fungsinya yang melaksanakan kebijakan negara. Kemudian pelayan publik sesuai dengan bidang tugas masing-masing kita, dan perekat serta pemersatu bangsa. Makanya saat ini PNS itu dalam rangka perekat pemersatu bangsa, salah satu kewajibannya itu bagian yang terakhir itu kalau dipelajari betul, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini, maka kita bertugas dimanapun sepanjang masih dalam wilayah NKRI itu wajib hukumnya dalam rangka pemersatu bangsa. Atau mungkin adik-adik dengar teman-teman yang sekarang P3K, itu penempatannya bukan lagi di daerah masing-masing. Dari Semarang itu ada yang ditempatkan di Halmahera, ada yang ditempatkan di Dompu, Bima, ada yang ditempatkan di Aceh, ada yang ditempatkan di Makassar. Itu sudah biasa. Bersyukur kalau adik-adik yang masih ada di DIY Jateng. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti dalam sistem merit promosi jabatan itu bisa jadi akan keluar. Maka materi kita hanya 2 ini nanti di dalam modul 1 dan modul 2. Modul 1 tentang manajemen ASN, kalau kita bicara manajemen ASN, maka di dalamnya itu ada peran dan kedudukan ASN. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban ASN. Kemudian kode etik ASN, sistem merit dalam pengembangan karir, dan juga dalam pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN itu ya dimulai dari pengadaan, diawali dari yang namanya ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka nanti terjadilah yang namanya formasi. Setelah formasi baru ada proses pengadaan dan seterusnya nanti sampai pensiun. Mudah-mudahan kita bisa membahas secara detail karena ini menjadi penting. Baru di Smart ASN. Smart ASN yang smart itu saat ini kan yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa ASN itu harus memiliki kompetensi global. Karena kita sudah bukan lagi hidup di era dulu. Adik-adik peserta Latsar ini rata-rata generasi apa? Generasi Z.
Apa ada yang masih milenial? Kalau yang baby boomers tidak ada lah. Generasi itu kan diawali baby boomers, kemudian berkembang menjadi generasi milenial. Setelah generasi milenial, ada apa lagi? Generasi X. Kemudian baru generasi Z. Sekarang sudah nyampe generasi Alpha. Maka Smart ASN itu dalam rangka mempersiapkan ASN yang hidup di era global. Maka di bagian modul kedua itu tiga hal penting dibahas di sana. Literasi digital, pilar-pilar digital, dan yang ketiga adalah implementasi digital. Kalau dulu teman-teman pernah mengikuti teorinya Daniel Goleman dan Profesor Isaac Asimov bahwa kecerdasan manusia itu kan terdiri dari 163 kecerdasan yang dikenal menjadi multiple intelligence. Dikelompokkan menjadi 12 kecerdasan, mulai dari mathematical numerical intelligence, language intelligence, body cognitive intelligence, musical dan seterusnya, sampai yang ke-12 itu natural intelligence. Tapi di era sekarang multiple intelligence bukan hanya 12 kelompok, sudah tambah satu lagi yang dikenal dengan digital intelligence. Siapa yang memiliki kecerdasan digital itulah yang hidup nanti di abad 21. Maka di Smart ASN, ASN pun perlu dibekali itu. Tiga hal penting dalam Smart ASN, yaitu literasi digital, pilar-pilar digital, dan juga yang ketiga adalah implementasi digital. Penekanannya di sini nanti teman-teman pada saat rancangan aktualisasi, pilar-pilar digital yang ada 4 itu diimplementasikan di dalam aktualisasinya. Apa pilar digital? Mulai dari digital skill, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Nanti dikaji. Karena ini sudah ada di modul semuanya sebenarnya. Baik, saya ingin kita brainstorming sebentar. Biasanya saya pakai Menti, tapi biar efektif waktu, saya pengen diskusi sambil mengenal. Harusnya tadi kan setelah ini harusnya kenalan dulu dengan teman-teman. Saya pengen mengenal saja biar lebih dekat gitu dari peserta angkatan 7 ini. Kalau saya pakai Mentimeter nanti kadang-kadang malah kurang. Saya pengen nanti kenalkan diri dulu, nama, JFT-nya atau jabatannya, termasuk tusinya. Kenapa tusi menjadi penting? Agar nanti dalam adik-adik memilih core isu dalam rancangan aktualisasi itu sesuai dengan tusinya, tidak keluar dari tusi kita. Baru nanti instansinya. 3 hal saja, nama, JFT, dan tusinya, instansinya. Diawali dari Mas Agus ya, Mas Agus Wiloyo, Agus Maloyo ya, Tidak boleh? ada, Bapak. Hmm? Tidak ada nama. Di Angkatan kelompok 1, angkatan 10. ini angkatan 10 ya? Bentar, G. cek data saya. Agus, oh enggak ada. Angkatan 10, sebentar saya cek dulu. Atau satu-satu dari nama yang dari sini dulu. Nomor 1 kau ya, Dikon enggak usah ya? Atau mau kenalan? Baik, saya pengen Mas Adi. Nama saya Adi Legowo. Kemudian jabatannya adalah guru guru muda pertama. Itu belum. Nah, kemudian untuk Guru apa Mas? guru matematika, Pak. Oke. Tusinya guru apa? Pekerjaannya sendiri loh, harus tahu loh. Eh, Kalau belum belum mempersiap tahu enggak? Ya? belum tahu secara peraturan Oke, ya. perundang-undangannya, Pak. Di mana madrasah atau di Di madrasah di MTS.
Mana? MTS 15 Boyolali. Boyolali 15 itu yang di daerah mana itu? Ya, di Bal Sawah itu, Gede. Pak. Di Hmm. Bal. Oke, oke. Ya, Mas Ade. Berikutnya saya Mbak Mbak Fitri. Mbak Fitri teman saya. Lah Mas Dimas Anjar ya. Anjar Mbak, Rasani. Mbak Pak, bukan Mas. Oh, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Anjar Rohani, jabatan sebagai guru ahli pertama di Min 11 Gunung Kidul, Bapak. Gitu. Fungsinya guru apa, Mbak Anja? Untuk tugas guru melakukan perencanaan pembelajaran, Ya, melaksanakan proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. ya. Untuk fungsinya guru bisa sebagai pendidik, sebagai pengajar, dan sebagai pembimbing. Oke, makasih Mbak Anjar. Terima kasih Bapak, sama-sama. Terus berikutnya Mbak Cikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Cikita Zulfianti Pradini, jabatan guru ahli pertama guru kelas unit kerja di Min 1 Banyumas. Untuk tugasnya sebagai guru adalah yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan proses pembelajaran, yang ketiga menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Untuk fungsinya, guru tidak hanya sebagai pendidik, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga pendidik dan membimbing anak-anak. Terima kasih. Oke. Nanti ada tugas tambahan ya, biasanya ya guru ya. Ya. Nah, entah itu wali kelas atau mungkin bahkan operator EDM, RKAM, dan seterusnya ada. Baik, selanjutnya Mas Ahmad. Baik Pak, perkenalkan nama saya Ahmad Imam Fauzi, jabatan saya Peranata Komputer Ahli Pertama. Untuk fungsinya adalah perancangan sistem di lingkungan kampus, pengembangan aplikasi perangkat lunak, pengelolaan jaringan, pemeliharaan sistem seperti troubleshooting, dan pelaporan administrasi. Terima Di kasih Pak. mana Mas? Instansinya mana Mas? Di IAIN Kudus Pak. Oh, Yan Kudus. Oke. Baik, Mas Ahmad. Alfi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Alfira Mawati. Jabatan saya sebagai auditor ahli pertama di UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk tugas dan fungsinya Auditor sebagai apa? Jangan di-mute. Saya tidak dengar, Mam. sebagai pemeriksaan, penilaian, pengevaluasi di lingkungan universitas, Pak. Terima kasih. Masuk tempe IPK enggak? MTIPK itu apa, Pak? Pengendali internal Oke, pengelolaan anggaran dan keuangan. pengendali internal, pengawasan internal seperti itu, Pak. Masuk. Untuk fungsinya, nggih. Oke. Sedang merencanakan aktualisasinya apa sih? Di waktu agenda 1? Untuk rancangan aktualisasinya itu digitalisasi untuk apa itu, Pak? Digitalisasi. Lupa, ya udah nanti aja di akhir Maaf, Pak. agenda. Baik. Berikutnya Mbak Alfa. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alfa Lutfiana. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling, tempat tugas saya di Madrasah Aliyah Negeri Batang. Apa bedanya dengan guru mapel? Fungsinya? Untuk tusi guru BK sendiri, yaitu membantu siswa untuk menyelesaikan studinya, Pak. Oke. Program-programnya apa sih? Program BK? bimbingan, ya. Sudah mulai mengenal belum program-program BK?
Ya, bimbingan individual maupun kelas ya, itu. ada yang pertama ada layanan konseling, Pak. Konseling ada dua, yaitu individu dan kelompok. Ada bimbingan kelompok dan konseling juga. Ada layanan alih fungsi, home visit juga ada, Pak. Oke, terima kasih Mbak Alfa. Oke. Saya pengen berikutnya yang belum Pak Amin Nul Hamzah. Saya, Pak. Ya, Baik. Perkenalkan, nama saya Amirul Hamzah. Untuk jabatannya yaitu di penghulu ahli pertama. Untuk penghulu sendiri, tugas dan fungsinya yaitu pelayanan dan bimbingan nikah ataupun rujuk, pengembangan kepenghuluan, bimbingan masyarakat, pencatatan dan pelaporan pernikahan, dan konsultasi serta penasehatan pernikahan. pencatatannya berarti sebagai operator SIM kah? Oke, Oke, itu dijadikan tugas utama oleh atasan atau di tugas pembantu operator. Ada operator khususnya enggak? tidak tidak Bapak. Saat ini diserahkan ke kami. Kebetulan di sini CPNS-nya ada dua, jadi Penghulu semua dua dua-duanya. penghulu semua, oke. Oh, Penghulu gitu. CPNS itu Awak mana, Mas? tugaskan. Kedawung Seragen, Bapak. Oh, Kedawung Sragen. Kedawung itu yang dulu Fadlan ya? Awak dulu pernah Fadlan. Sekarang siapa sih? Sekarang Pak Sutarno. Pak Sutarno. Oke, makasih Mas. Berikutnya, Mbak Ani sudah belum tadi? Belum, Bapak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Rahmawati. Saya guru BK di MTSN 4 Boyolali. Untuk tusinya, sebagai guru BK, saya menyusun dan merencanakan RPL, kemudian Ya. melaksanakan bimbingan konseling bimbingan individu maupun kelompok. Lalu saya juga mengevaluasi hasil dari konseling individu maupun kelompok tersebut. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ani. Yang terakhir, Mbak Diana. Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Diana Mazaya Atsarina, saya dosen asisten. Kurang sarapan, Mbak. Ini mikrofonnya Bapak agak. Oh, mikrofonnya. Dilepas juga enggak apa-apa tangan mikrofon. Ya. Saya dosen asisten ahli di FK UIN Wali Songo. Untuk tupoksinya meliputi Tridharma Perguruan Tinggi, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oh, masih di Tridharma ya? Belum mengajar mata kuliah? Ini belum ada mahasiswanya, Bapak, soalnya masih penerimaan, masih Oh, angkatan pertama. iya. Saat aktualisasi nanti berkaitan dengan apa? Untuk yang isu kemarin karena masih baru ya Bapak, jadi untuk yang SOP laboratorium belum ada, jadi isu yang saya angkat itu SOP. Diberi tugas tambahan di administrasi enggak? Untuk administrasi, untuk tugas tambahannya belum. Oh, belum. Pastikan nanti selama sebulan habituasi itu pekerjaan yang saat itu memang dijalankan. Jangan sampai nanti buat rancangan aktualisasi pada saat bulan-bulan pelaksanaan habituasi tidak dikerjakan, nanti repot itu. Baik, ada yang belum? Sudah semua ya? Teman-teman ya? Ya, Pak, belum, Pak. Sudah semua, baik. Sekarang saya coba kembali ke slide-nya. Belum saya share ya, saya share dulu, saya share ulang. Karena tadi sudah, saya pengen kita langsung brainstorming aja biar agenda kita efektif. Saya kembali ke sini. Baik, teman-teman. Jadi kita masuk di agenda 3 ini.
Sesungguhnya agenda 3 ini adalah pintu masuk dari agenda 1, agenda 2 untuk di agenda 4-nya. Agenda 4 itu nanti yang berkaitan dengan coaching dan habituasi. Maka di agenda 3 ini dipastikan bahwa semua materi itu kemarin itu harus nanti terintegrasi dengan yang lain. Tujuannya apa? Maka di sini pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS itu dalam rangka mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN tadi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Agar bisa memberikan dukungan, maka kita untuk saat ini tantangan buat kita sebagai ASN muda, ASN yang baru, lebih-lebih adik-adik ini mungkin generasi Z, jauh di bawah saya. Maka yang penting di sini bagaimana bisa mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya masing-masing dengan smart ASN itu. Makanya tadi saya tanya, tusinya apa? Kita kalau tusi saja tidak tahu gimana nanti bisa memberi dukungan. Ini menjadi penting. Sesuai dengan JFT kita masing-masing. Ada yang penghulu, ada penyuluh, ada dosen, ada prakom, ada statisi, arsiparis, pustakawan, guru, dan seterusnya, itu semua ada. Maka itu dikaitkan dengan tugas-tugas itu. Disinilah dulu keterkaitan agenda 1 yang dalam melaksanakan tugas itu kita harus betul-betul memiliki nilai-nilai dasar ASN yang dulu itu dikenal dengan sikap perilaku bela negara, kemudian kita memahami simbol-simbol negara, dan seterusnya sampai kita melakukan aksi bela negara. Sudah saya anggap sudah selesai di sana. Baru nanti kita di agenda 3 itu untuk masuk ke agenda 4, habituasi. Apa kaitannya dengan agenda 2 dan agenda 4? Maka dikaitkan nanti tugas-tugas kita di manajemen ASN dan smart ASN yang dilaksanakan dengan mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak atau core value ASN di agenda 2. Sehingga kita melakukan habituasi atau pembiasaan kapan agenda 4-nya nanti. Maka pada akhirnya peserta latsar itu harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang profesional dan berkarakter. Ini menjadi penting. Baik, saya mau mereview sebentar. Di modul manajemen ASN ada beberapa hal berkaitan dengan ketentuan umum, pengelolaan, dan sistem merit. Di dalam ketentuan umum itu ada beberapa hal. Ada azas dan prinsip, ada nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan jenis. Yuk kita diskusi sekarang. Saya pengen dari semua teman-teman, kita dari ketentuan umum. Karena ini sudah ada di modul sebenarnya. Sudah ada di modul, sehingga kita tinggal mereview. Nanti kita tegaskan. Dari, coba Mas Amirul Hamzah, bagaimana prinsip-prinsip dalam kinerja ASN? Pernah diingat? Kita brainstorming karena kita mereview materi. Gimana Mas Amirul Hamzah? Atau yang lain boleh resen gitu, enggak apa-apa. Resen aja biar enggak. Sekilas kita nanti. Kalau kita bicara berkaitan dengan dalam rangka peningkatan kinerja seorang ASN, di sana akan ada asas dan prinsip yang memang harus diikuti, ditaati. Kenapa? Itu nanti berhubungan dengan hak dan kewajiban ASN, kode etik, kode perilaku ASN gitu. Mas Amirul, waktu baca di MOC, apa yang diketahui? Sekilas gitu aja. Tidak ada yang salah, kita diskusi bersama. Baik. Menurut saya untuk prinsip-prinsip ASN itu mencakup nilai-nilai dasar, kode etik juga, dan juga prinsip dalam manajemen ASN. Nanti untuk tujuannya mewujudkan birokrasi yang profesional seperti itu, Bapak. Ya, asasnya itu underline di situ agar bisa membentuk ASN yang profesional. Coba Mbak Alfa.
untuk prinsip-prinsip ASN menurut saya objektif, terukur, Yap. kode etik, mempunyai sistem merit dan tentang hak dan kewajiban. Pernah dengar kata SMART dalam pembelajaran SMART ASN? Apa SMART itu? Singkatannya apa SMART? Apa? Pernah dengar? Ada yang tahu SMART? SMART. Dalam S-nya bekerja. semangat, Bapak. Apa? S-nya semangat. S-nya Nah, semangat. ya, terus apa Mbak Nih? M, Lanjutin. M, A kecil itu melayani masyarakat atau publik atau bisa juga umat beragama. Kalau R-nya itu R besar, responsif. Jadi jika ada pengaduan, kita itu sebagai ASN harus cepat merespon serta mengambil solusi maupun inisiatif. Kemudian yang terakhir itu ada T. T itu terpercaya. Jadi kita itu harus bertingkah laku yang dapat dipercaya oleh masyarakat, publik, ataupun umat beragama. Begitu, Pak. Terpercaya apa timeline? T. Terpercaya. Terpercaya, Bapak. Terpercaya. Ada juga bahwa pekerjaan kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan Oh iya, oke. ketika kita melakukan pekerjaan. Kalau nilai dasar ASN apa sih? Kalau nilai dasar ASN itu berlandaskan pada Pancasila dan juga UUD 1945 dan mengabdi kepada negara Republik Indonesia. Seperti itu, Bapak. Ya, kalau kita bicara nilai dasar itu adalah core value. Akhlak, Core Bapak. value Yang berakhlak ASN. itu, Iya. berakhlak. Oh Tapi iya, kalau iya. kita bicara pada hak dan kewajiban yang pertama sebagai ASN, PNS, satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Itu kewajiban. Jadi wajib hukumnya seorang PNS ASN yang pertama itu adalah taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kenapa pemerintah yang sah wajib kita taati, kita ikuti? Karena negara kita adalah negara demokrasi. Siapapun pemerintah yang dipilih melalui proses demokrasi, itulah yang harus kita taati. Itu masuk dalam kewajiban ASN. Tapi kalau kita bicara nilai dasar, itu pada core value ASN yang berakhlak itu, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sudah dipelajari. Kalau kita bicara kode etik apa? Kode apa sih kode etik itu? Tentang aturan tingkah laku kita sebagai ASN, Bapak. Ya, kode etik itu adalah pedoman aparatur sipil negara kita sebagai ASN, baik P3K maupun PNS, maka di situ ada pedoman aturan perilaku kita yang tidak boleh dilanggar atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Contoh kode etik, nanti coba searching kode etik ASN Kementerian Agama. Satu, pasti di sana harus percaya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan seterusnya ada 6 itu. Sudah pernah dibaca? Ayo di-searching lagi. Ada kode etik. Mungkin
kita sebagai PNS dalam jabatan kita mengenal Satya Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Apa saja? Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, 1. Apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya sampai yang kelima, meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme. Itu coba nanti mulai digali, mulai dibuka. Ada kode etik pegawai Kementerian Agama, ada lagi yang di situ kaitannya Satya Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Nanti pada saat sudah PNS penuh, teman-teman akan disumpah, sumpah PNS. Ada lagi di sana. Menjaga rahasia negara dan seterusnya ada di sana. Baik, kalau kita bicara jenis, status dan kedudukan ASN, jenis ASN ada berapa sih? Yang ada Ada dua, ada dua, PPK dan PNS. PNS dan P3K. Apa bedanya PNS dan P3K? Lihat di Undang-Undang 20 tahun 2023 maupun PP 17 tahun 2020. Apa bedanya? Atau kesamaannya apa antara P3K dan PNS? Sama-sama ASN, Sama-sama Bapak. ASN. Sama pegawai pemerintah. Ya, Statusnya menduduki sama-sama jabatan. aparatur negara. Iya. Ya. Maka di situ tadi kedudukan kita itu sama sebagai aparatur negara. Yang membedakannya hak Pegawai tetap, kewajibannya sama pegawai enggak? kontrak. Kewajibannya sama enggak? P3K dan PNS. Kewajibannya sama. Sama. ASN. Apa saja sih kewajibannya? 1. Coba dilihat sih kewajiban ASN. 1 tadi sudah saya sampaikan. Setiap datang kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI dan pemerintah yang sah. Yang kedua apa? Kewajiban berikutnya. Menjaga persatuan Menjaga dan persatuan bangsa. Menjaga persatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dirumuskan pejabat pemerintah. berwenang. Melaksanakan kebijakan oleh pejabat PPK namanya, pejabat pembina kepegawaian. Apalagi? Menaati peraturan perundang-undangan. perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban berikutnya? Melaksanakan Melaksanakan tugas tugas kedinasan dengan penuh Tadi sudah. pengabdian, Tanggung jawab. kejujuran, Ya, kesadaran, sudah. dan tanggung Jangan jawab. lagi. Apa penting loh ini? Kewajiban lagi apa? Ini penting. Kalau nanti ada 2 pilihan. Kalau melanggar ini pilihannya hanya 1. Keluar dari ASN apa tidak melanggar kewajiban ini. Apa kewajiban tentang apa? 1 kata. Kode etik. Apa? Kode etik. Kode etik. Menyimpan rahasia. Disiplin. Apa? Menyimpan rahasia Menjaga jabatan. rahasia negara ya 1 yang penting. Netral. Netralitas. ASN wajib netral. Nggak boleh kita berafiliasi dengan partai politik apapun. Kalau sudah mau menjadi PNS dan menjadi pengurus atau anggota partai, pilihannya 2. Berhenti dari pengurus atau anggota partai atau berhenti dari ASN. Itu. Kewajiban ASN itu netral. Nggak boleh kita memihak pada, kalau memilih itu dalam ranah hak warga negara, tapi dalam kepengurusan, keanggotaan sebagai anggota sebuah partai itu tidak boleh. Maka kalau nanti pengen menjadi caleg, ya harus mundur dari ASN. Kalau ingin menjadi pengurus partai, harus keluar dari ASN. Tidak ada tawaran lain, karena aturannya gitu. Tujuannya apa sih? Kenapa harus netral? Maka nanti akan terjadi yang namanya diskriminasi pelayanan. Oh, itu dari kelompok saya, dari anggota saya, dari organisasi saya layani. Sementara yang lain pelayanannya diperhambat. Itulah, maka kewajibannya itu.
kembali ke tadi, ada jenis, status, dan kedudukan. Kalau jenis ada dua, P3K, PNS. Kalau statusnya, jadi kalau Sebagai kontrak. P3K itu statusnya adalah kontrak. Pakai kontrak dan pakai tetap. Dalam waktu 5 tahun, nanti kontrak itu bisa dua kemungkinan. Dilanjutkan, diperpanjang, atau dihentikan. Dilihat dari berbagai aspek. Dari kinerjanya, dari kebutuhannya. Kalau sudah tidak dibutuhkan negara, ya kontrak berhenti. Kalau kinerjanya tidak bagus dan dicari yang lebih bagus, bisa jadi berhenti. Tapi kalau PNS, begitu sudah PNS 100% sampai masa pensiun. Usia ada yang 58, 60, 65, bahkan di kampus itu ada yang sampai 70 kalau guru besar. Maka ini yang membedakan. Kalau kedudukannya sesuai dengan jenjang jabatannya, maka di sini ada jabatan ASN. Kalau kita bicara jabatan ASN itu ada yang namanya jabatan administrasi dan nanti ada jabatan fungsional tertentu atau JFT. Maka teman-teman nanti betul-betul dipahami itu. Jenis, status, kedudukan, fungsi, tugas, dan peran. Saya kira kalau kita bicara fungsi dan tugas, tadi sudah bisa menyebutkan fungsi tugas kita masing-masing. Kita akan berperan sesuai dengan jabatan fungsi kita. Sehingga teman-teman ketika nanti sudah PNS penuh gitu, pasti akan ditetapkan fungsi dan tugasnya, baik tugas utama maupun tugas tambahan. Disitulah kita akan peran sebagai seorang ASN tadi. Maka bicara fungsi ya 3 tadi. Yang utama kita adalah sebagai pelaksana program kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga apa? Yang ketiga dan pemersatu bangsa. Pemererat dan mempersatu bangsa. Kemudian kalau kita bicara jabatan, nanti adik-adik dalam jenjang karir itu akan mengalami jabatan-jabatan yang sifatnya adalah jabatan administrator gitu, dikenal dengan struktural. Jabatan itu eselon gitu, ada eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Tertinggi itu eselon 1. Mungkin rektor gitu, dirjen, irjen, sekjen, kepala badan itu eselon 1. Turun di bawahnya ada kepala biro, sekretaris, direktur itu eselon 2. Nanti turun ke bawah lagi eselon 3. Kalau Kakanwil eselon berapa sih? Kakanwil kalau di kampus kepala biro eselon berapa? Eselon 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Di kampus ada kepala biro, ada direktur, di badan litbang ada sekretaris gitu. Turun ke eselon 3. Siapa eselon 3? Kan Kemenak, Kabak kepegawaian di kampus ada, Kabak TU di Kanwil ada, Kabid kepala bidang ada, itu eselon 3. Turun lagi eselon 4. Kasubag tata usaha di Kemenak itu ada. Di kampus ada Kasubag kepegawaian, Kasubag apalagi itu administrasi keuangan dan masukan dan seterusnya. Di kantor kabupaten kota ada Kan Kemenak. Turun di bawahnya tadi Kasih, ada Kasih Pendis, Kasih Pakis, Kasih Kontren, Kasih PHU, penyelenggara haji umroh. Ada juga Jawa, penyelenggara biasanya penyelenggara Katolik, Hindu atau Buddha. Kalau di Islam namanya Kasih Bimas Islam dan seterusnya, itu jabatan-jabatan. Selain kita mengenal jabatan fungsional tertentu, itu tingkatannya mulai ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Guru ahli pertama golongannya 3B. Guru ahli muda golongannya 3C, 3D. Guru madya 4A, 4B, 4C. Guru utama 4D, 4E. Golongan tertinggi itu hanya 4E, tidak ada F-nya ya, nanti jangan minta golongan
naik pangkat sampai F, enggak ada. Itu jabatan. Hak dan kewajiban saya kira kalau hak apa saja sih? Hak pegawai itu hak yang paling penting yang harus dituntut apa? Kalau enggak dilaksanakan nanti boleh kita mengadukan di PT UN. Hak apa? Mendapatkan gaji Ya, dan jangan. mendapatkan gaji dan tunjangan. Apa bedanya gaji dan tunjangan? Gaji itu apa sih? Apa bedanya gaji dan tunjangan? Loh, nanti tidak dibayar, diam saja nanti jangan-jangan. Gaji itu pendapatan pokok, Pak. Gaji itu adalah pendapatan resmi sesuai dengan pangkat golongan. Baru nanti ada tunjangan. Tunjangan itu apa? Penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan. Ada dua macam tunjangan. Apa dengan apa? Tunjangan yang melekat, tunjangan yang melekat dan tunjangan yang tidak melekat. Apa maksudnya tunjangan melekat? Melekat dengan siapa sih tunjangannya? Belum pernah dapat gaji ya? Senyum-senyum gimana? Sudah dapat tapi nggak tahu. Oh, oke, belum tahu berarti. Tunjangan melekat itu Ujiannya adalah belum tahu. tunjangan yang dibayarkannya rutin bulanan melekat dengan gaji. Jadi saat menerima gaji pokok itu di situ sekaligus masuk tunjangan melekat. Contohnya apa tunjangan melekat? Tunjangan anak, Tunjangan pasangan, bisa tunjangan Tunjangan suami atau beras. tunjangan istri. Tunjangan keluarga, itu anak. struktural, Tunjangan struktural atau tunjangan jabatan. Guru ahli pertama dapat tunjangan jabatan guru kalau sudah memenuhi. Nanti terbit SK jabatan fungsional guru ahli pertama. Dosen ketika sudah nanti mungkin apa? Sudah sasaran lektor ya, terus di bawahnya lektor apa kalau dosen? Sudah mendapatkan tunjangan belum? Tunjangan melekat. Jadi tadi tunjangan pasangan, terus keluarga, apalagi? Tunjangan beras. Tapi sekarang beras dibayarkan dalam bentuk uang. Dulu boleh kita mengambil di Bulog. Tunjangan melekat itu tiap bulan dibayar. Tadi tunjangan jabatan fungsionalnya, kemudian apalagi yang dibayar melekat. Kalau yang tunjangan tidak melekat itu apa sih? Penghasilan yang diberikan tapi tidak bersatu dengan gaji. Di luar gaji. Contohnya, tunjangan kinerja, tunjangan profesi guru, atau TPG itu. Apalagi? Kehadiran. Tunjangan kehadiran atau dikenal dengan uang lauk pauk, uang makan. Itu dibayarnya tidak barengan dengan gaji. Selain tadi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan tidak melekat, apalagi penghasilannya seorang ASN. Tunjangan yang berhubungan dengan penugasan direktif atasan. Jadi kalau diberi tugas secara direktif, secara langsung misalnya, Mbak Ade, besok ada acara ke Semarang, ini saya berikan surat tugas. Maka Mbak Ade, Mbak Retno itu berhak atas apa saja? tunjangan perjalanan dinas, Ya, meliputi apa tunjangan perjalanan dinas yang boleh kita terima penghasilannya? tunjangan transportasi termasuk nggak sih, Pak? Transport, terus apa lagi? Selain transport, gelem ditransport itu dari sampai sana uangnya habis untuk bayar kereta. Penginapan, makan, Namanya tunjangan
atau dikenal dengan Akomodasi. uang harian. Uang harian itu dibayarkan untuk satu, makan di tempat kita ditugaskan. Untuk kebutuhan harian di situ, misalnya perlu untuk membayar apapun, tapi biasanya tidak habis, dibawa pulang boleh kalau itu. Selain tadi transport, kemudian uang harian, apalagi yang berhak diterima? Misalnya Mbak Diana ditugaskan ada pertemuan di UIN Sariwidayatullah Jakarta gitu. Dapat transport perjalanan dari Solo ke Jakarta. Dapat uang harian, kalau uang harian tugas Jakarta itu 500.000 per hari. Apalagi yang berhak diterima? Penginapan. Kalau tugasnya lebih dari 2-3 hari ya penginapan akan dibayarkan di sana, tergantung pangkat golongannya. Misalnya saya sudah golongan 4 ya nanti sekitar 900 sampai 1.300 gitu. Nanti teman-teman yang masih golongan 3 mungkin 500 sampai 700. Itu semua ada. Itulah kita bicara tadi. Hak-hak yang kita bisa peroleh. Selain hak kita dapat apa lagi dalam hak? Selain yang tadi. Jaminan. Jaminan atas apa? Kesehatan. Hari tua, Hari tua, Jaminan hari tua kesehatan, atau pensiun. Apalagi? Hak atas, kesehatan, ya jaminan kesehatan. Hari tua, apalagi? Juga kita mendapatkan jaminan apa? Advokasi. Kalau kita tersandung masalah hukum. Itu hak. Jadi selain kewajiban yang tadi sudah dibahas, kita juga ada hak yang bisa kita terima. Itu ya. Baik, itu ketentuan umum berlaku. Hak apa lagi yang pasti? Hak cuti. Hak cuti. Pernah dengar hak cuti? Berapa lama? Apa saja cuti yang boleh diambil oleh seorang PNS? cuti Cuti tahunan. melahirkan, Tahunan, Cuti tahunan Cuti itu semua melahirkan. berhak. Sakit. Cuti tahunan sakit, berapa lama? 12. 12 Berapa? kali 12 berarti hari. 12 1 hari. tahun. 12 12 hari kali. dalam setiap tahun. Boleh diambil, boleh tidak diambil? Boleh. Boleh. Misalnya tidak diambil gimana? Jatahnya 12 hari, hanya diambil 2 hari. Yang 10 hari? Bisa Bisa diambil ikut tahun depan, tahun Pak. depan, Bapak. ya tahun Maksimal Semuanya? 18 hari. Berapa? Maksimal tahun depan 18 hari. Maksimal itu yang belum diambil itu hanya 50%. Ditambah haknya tahun berjalan itu 12 hari. Misal baru diambil 2, masih sisa 10, boleh diambil di tahun 2026, tapi hanya 5. Maka kita hanya berhak 12 tambah 5 di tahun 2026. Hak cuti. Selain cuti tahunan ada cuti melahirkan. Bapak-bapak boleh enggak cuti istrinya melahirkan, bapaknya cuti? Enggak, Pak. Boleh cuti enggak kalau istrinya melahirkan? Bapak-bapak, Boleh, Pak. cuti apa namanya? Orang sakit. Ya namanya cuti tahunan yang diambil, enggak boleh. Bapak mengajukan cuti ke atasannya, Pak, saya cuti istri melahirkan, enggak boleh. Cuti melahirkan ya bagi yang melahirkan. Bapak-bapak enggak melahirkan kok minta cuti gitu. Gimana? Boleh mengambil tapi cuti tahunan. Melahirkan. Apalagi? Cuti? Alasan Sakit. penting, Pak. Alasan penting itu alasannya apa saja? Misal ada keluarga yang sakit, meninggal, Ya, ada gitu. keluarga inti. Keluarga inti itu bisa suami atau istri, anak-anaknya. Sakit atau ayah kandung, ibu kandung meninggal itu boleh cuti. Cuti alasan penting itu maksimal hanya 2 hari. Cuti apa lagi? Cuti besar, Pak. Cuti besar. Besarnya berapa? Seperti contoh kayak ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Itu namanya cuti keagamaan. Oh, gitu. Cuti keagamaan itu 40 hari boleh kita ambil. 12 hari kalau kita umroh juga boleh. Tapi ada konsekuensinya.
cuti pergi haji, maka tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan selama sebulan. Dihitung di sana, tapi cutinya boleh, haknya saja yang tidak diberikan. Ada cuti apa lagi? Cuti di luar tanggungan negara. Misalnya, Mbak Alfa ikut suaminya dapat beasiswa AUSAID di Australia selama 3 tahun, boleh ambil cuti. Tapi nanti selama cuti itu tidak berhak atas hak-hak PNS itu. Cuman status PNS-nya masih utuh. Nanti kalau suaminya lulus sudah balik ke Indonesia, boleh menjadi ASN lagi. Tapi kalau jabatannya sudah ditempati orang lain, ya kita tidak punya jabatan, hanya sebagai JFU nanti fungsional umum gitu. Tapi boleh cuti di luar tanggungan negara misalnya. Dan lain-lain, ada beberapa cuti nanti. Nanti dilihat ya di manajemen PNS ya. Baik, masuk di pengelolaan ASN itu meliputi itu mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan atau formasi. Itulah yang dikenal dengan ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Maka ketika suatu instansi sudah melakukan ANJAP ABK, maka ini ternyata dibutuhkan lagi nih dari analisis jabatan dan beban kerjanya. Barulah dibuka formasi, diumumkan penerimaan CPNS formasi prakom misalnya. Karena beban kerja ini belum ada. Misalnya formasi penghulu dan seterusnya. Setelah formasi itu ada, baru dilakukan pengadaan. Diumumkan, ada seleksi, direkrut, dinyatakan lulus, dapat SK. Masih CPNS, harus menyelesaikan lanjutannya, latsar. Latsar lulus, baru menjadi PNS. Setelah PNS berhak atas pangkat dan jabatan. Pangkat golongan, kalau masuk pertama 3A, berarti pangkatnya apa kalau 3A? Muda. Apa? Penata muda. 3A loh. Pangkat itu ada mulai dari pengatur, pelaksana, pengatur, penata, pembina, itu dari golongan-golongan. Nanti dibaca lebih jauh. Jabatan ya tergantung. Kalau JLT yang mulai dari jabatan ahli pertama, jabatan ahli muda. Jabatan ahli pertama itu golongan 3A, 3B. Jabatan ahli muda dari 3D, 3C, 3D. Ahli madya 4A, 4B, 4C. Ahli utama 4D, 4E. Jabatan. Dan juga dalam setelah mendapat pangkat jabatan, itu pangkat jabatan itu akan selalu naik. Maka ada pengembangan karir. Pola pengembangan karir maupun promosi jabatan dan mutasi itu menggunakan sistem merit. Maka sistem merit itu apa sih? Yaitu sistem yang digunakan dalam manajemen aparatur sipil negara untuk pengembangan karir, promosi maupun mutasi. Dilihat dari 4 aspek dalam sistem merit itu. 1, kualifikasi, 2, kompetensi, 3, kinerja, dan yang keempat adalah disiplin. Kualifikasi maksudnya apa? Seseorang yang ingin ditingkatkan atau mendapatkan promosi jabatan atau karirnya meningkat, maka dilihat kualifikasinya. Kualifikasi itu dilihat dari pendidikan terakhir yang dimiliki. Kualifikasi pendidikan. Maka dilihat untuk promosi jabatan, jabatan ini membutuhkan pendidikan minimal S2, maka yang diambil ya nanti yang S2. Misalnya nanti sudah pada direktur atau dirjen, dibutuhkan yang pendidikannya S3, pasti yang dokter yang dipromosikan. Tidak mungkin yang sarjana bisa menduduki misalnya jabatan eselon 1. Tadi ya kualifikasi. Yang kedua kompetensi, kemampuan bekerja. Seseorang ketika bekerja, maka di situ akan dilakukan penilaian seberapa jauh dia bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Misalnya eselon 4 mau dinaikkan eselon 3, dilihat selama menjabat di eselon 4 itu bisa mengerjakan tugas-tugasnya enggak? Kompetensinya bagaimana?
Oh ini mampu, barulah itu menjadi bahan penilaian. Dan yang ketiga kinerja, kemampuan kinerja kita diukur dengan yang namanya SKP. Apa SKP pernah dengar? Pernah dengar SKP? Bapak. Apa itu Nah, SKP? Sistem Penilaian kinerja. Iya, penilaian kinerja dengan yang namanya SKP. Penilaian kinerja pegawai itu dengan SKP. Apa itu SKP? Sasaran kerja pegawai. Sasaran kerja sasaran pegawai. Yang itu harus kerja. direncanakan di awal tahun. Maka seorang pegawai itu harus melakukan cascading. Tahu cascading? Apa cascading? Cascading. Coba klik di searching gitu. Apa sih cascading? Pak Darwi ini ngomong ke bahasanya yang elemen. Padahal tidak juga. Cascading adalah Memecah Penjabaran tugas-tugas, iya, menurunkan menurunkan sesuai atau level. membreakdown tugas atasannya. Jadi breakdown. kita bekerja itu menyelesaikan perjanjian kinerja atasan kita. Maka dilakukan cascading, dipecah-pecah. Kepala punya perjanjian kinerja 10, nanti yang nomor 1, indikator 1 siapa, indikator 2 siapa, dan seterusnya itu di cascading. Kita bekerja itu sasaran kinerja pegawainya, baru dinilai. Maka penilaian kinerja itu nanti menjadi salah satu bahan merit system, promosi pegawai. Dengan yang namanya penilaian kinerja. Kalau BKN memiliki EKIN. Nanti teman-teman sudah masuk di ASN Digital? Ampun, Bapak. Sudah punya SKP, rencana aksi? Sudah. Artinya sudah tahu Sudah, ya. Bapak. Ya. Jadi yang ketiga tadi dalam karir, pola karir atau promosi mutasi itu yang ketiga adalah dari penilaian kinerja. Dan yang keempat adalah kedisiplinan. Maka kalau kita melanggar kewajiban ASN tadi, nanti akan kena aturan disiplin. Barang siapa yang melanggar, ada proses. Panggil dulu, namanya dibuat berita acara pemanggilan 1, masih melanggar lagi. Contoh, misalnya Mbak Ani Rahmawati misalnya anggota partai. Diingatkan oleh atasannya, Mbak jangan ikut partai, harus netral. Masih melanggar, maka begitu di BAP 1 tunggu 3 bulan. Masih belum berubah, ada lagi BAP 2, 3 bulan. Masih belum berubah lagi BAP 3. Masih melanggar lagi, baru dibuat SP namanya, surat peringatan tertulis 1. Tunggu 3 bulan melanggar lagi, SP 2. 3 bulan lagi melanggar, SP 3. 3 bulan berikutnya sudah tidak mau berubah, maka di situ diberhentikan. Misalnya ASN melanggar kewajiban netralitas tadi. Kita hati-hati kalau pengen kinerja baik. Kemudian berikutnya di situ penggajian dan tunjangan sudah, disiplin tadi ya itu, disiplin dan pemberhentian itu seperti itu. Siapa yang melanggar disiplin itu ancaman terakhirnya diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau diberhentikan tidak dengan hormat, tidak berhak atas pensiun tadi. Tapi kalau diberhentikan dengan hormat itu atas permintaan sendiri. Pak, karena saya sakit, saya mengundurkan diri PNS masih berhak. Tapi kalau melanggar disiplin, tidak. Itulah jaminan pensiun dan hari tua kita. Dan yang terakhir, perlindungan ASN. Ini ya overview-nya, nanti materinya dikaji lagi. Kemudian yang kedua, bagian smart ASN, ini nanti di Sinkronus 2 akan lebih ditegaskan. Jadi, meliputi literasi digital. Pilar digital tadi yang meliputi digital etik, apa saja maksudnya, kemudian digital culture, apa saja, tinggal dibaca nanti ya, kemudian digital skill dan juga digital safety. Barulah nanti ketika kita sudah memahami ini bagaimana mengimplementasikannya, itulah yang terpenting. Baik, saya kira nanti begitu sudah agenda 2-3 berjalan, teman-teman akan diberi tugas di LK5 itu nanti. Apa kaitannya dengan rancangan? Maka tugas ini bagian terakhir dari pertemuan kita. Jadwal kita jam 9.30 pas, saya ingatkan ini. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa tugas nanti individu ada 2. Tugas LK1 dan LK2. LK1 itu buat learning journal. Apa itu? Buat
learning journal dalam bentuk video, rekaman video. Durasinya 3 menit maksimal. Nanti ada disebut saya nama Diana Mayaza, bla bla bla, kelompok 1 angkatan 10. Learning journalnya diuraikan di situ. Kita sehari belajar dengan Pak Darwi tentang bla bla bla, itu disebut. Diedit biar kita menunjukkan digital skill-nya. Kemudian video kita juga harus mengimplementasikan digital safety, karena penilaiannya biasanya saya lihat dari 4 pilar itu. Kalau perlu diberi running tag, diedit, bukan hanya video utuh berdiri sambil ngomong saja, tidak. Kemudian yang LK3, yang kelompok. Apa yang kelompok? Tadi, buat isu aktual secara umum diambil dari anggota kelompok. Nanti kelompok 1 hanya membahas manajemen ASN, kelompok 2 smart ASN. Ini dari kelompok 1 sudah ada kelompok kecilnya, 55 itu. Belum. Nah, nanti dibentuk ketua kelompoknya menunjuk 5, boleh anggota kelompok 1, 2 atau boleh kelompok 1A, kelompok 1B. Kelompok 1A membahas manajemen ASN yang tadi sudah saya sampaikan. Yang ini di overview gitu, cari kasus, kemudian dianalisis. Petunjuknya ada di sana. Nanti kelompok B membahas smart ASN ini. Baik. Identifikasi dan deskripsi isu yang terkait dengan manajemen ASN, smart ASN, berikan alternatif pemecahan isu itu. Kalau tidak diselesaikan, apa dampaknya? Ada di pertanyaannya, ada di LK3, nanti tinggal di-download. Bentuknya PDF dikumpulkan ya malam ini, karena hari ini asinkronusnya 10 JB itu untuk 3 LK, LK1, LK2, LK3. LK2 tentang tadi yang saya sampaikan tadi. LK2 itu nanti di sinkronus 2 akan direview kembali. Saya kira ini pertemuan kita. Untuk ketemu berikutnya di sinkronus 2. Dan ini pas 19 lewat 3 menit, tidak apa-apa, tadi mundur sebentar. Mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan gitu, tidak apa-apa, saya jawab. Kalau tidak, kita akhiri. Apapun, baik berkaitan dengan tugas atau berkaitan dengan materi sekilas tadi, silahkan kalau mau ditanyakan. Kalau dianggap cukup, ya saya yakin. Cukup ya? Tugas-tugas paham ya? Maka hari ini menyelesaikan LK1, 2, 3. LK1, 3 individu, LK2 kelompok. Kelas nanti dibentuk kelompok kecil, langsung bekerja. Cukup? Cukup semuanya? Paham tugas-tugasnya? Oke, baik. Karena sudah dirasakan cukup dan waktunya pas ini, saya kembalikan kepada Mas Kowi untuk semuanya. Saya minta maaf kalau penjelasan saya ada yang kurang berkenan. Nanti kalau masih ada pertanyaan ya boleh dijabarkan lah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Monggo Mas Kowi, saya kembalikan. Saya live dulu apa enggak Mas Kowi? Mohon izin Pak Darwi, kayaknya ini sebagian anggota kelompok 2 sudah masuk ini. Berarti tetap di sini saya. Oke. Yes. Untuk kelompok 1 bisa live untuk mengerjakan, sudah bisa mulai mengerjakan tugas. Nih.